Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Saya minta waktu untuk berbagi hal tentang pendidikan inklusif. Baik Pak. Berkaitan dengan pendidikan inklusif ini, hal menarik itu bukti penelitian, di mana di situ ada 2 artikel yang saya gunakan sebagai rujukan kita dalam proses pembelajaran. Itu artikelnya seperti apa Pak? Nah, artikel yang pertama ini itu diterbitkan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia di tahun 2024. Nah, itu dipublikasikan secara mandiri oleh lembaga non-pemerintah, makanya dikatakan sebagai literatur abu-abu. Nah, di situ juga tidak melalui proses penelaahan sejawat formal seperti jurnal akademik konvensional. Oh iya, itu artikel yang pertama. Ya, itu artikel yang pertama yang disebut dengan literatur abu-abu. Ya. Kedua, artikel kedua maksudnya bukan? Ya. Artikel yang kedua tinjauan sistematis. Dalam bahasa Inggris itu biasa disingkat dengan SLR atau Systematic Literature Review. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, yang satu ini dia lebih ilmiah. Di situ ada penyusunan itu menggunakan metode yang sangat fisik, lalu karakteristiknya itu terstruktur dan bisa kita replikasi. Nah, misalnya untuk yang pertama itu menyaring, mengkritisi, terus merangkum kumpulan berbagai penelitian primer sebelumnya yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baik Pak, itu bagus untuk kedua artikelnya ya. Ya. Menurut Pak Guru, mana bagusan diterapkan di sekolah kita dari kedua artikel ini? Masih. Nah, kalau Ibu punya pertanyaan, apakah yang mana yang lebih bagus? Nah, kalau kita mau lihat secara menyeluruh, keduanya itu bisa digabung atau bisa kita katakan dua-duanya bisa diakomodir untuk sebagai pedoman. Nah, mengapa keduanya bisa jadi pedoman? Karena begini. Yang pertama itu dia lebih menjelaskan tentang bagaimana praktik kita di dalam kelas, karena dia ambil dari situasi nyata. Lalu yang kedua itu lebih kepada penelitian ilmiah, sehingga dari situ menjadi rujukan bukti ilmiah untuk kemudian kita sesuaikan dengan keadaan nyata kita di lapangan. Berarti keduanya saling melengkapi ya? Ya. Saling melengkapi. Berarti tentang kedua artikel tersebut tadi, seberapa yakin Pak Guru menerapkan ini di sekolah kita? Oh ya, kalau berkaitan dengan kondisi dan keadaan kita itu, intervensi yang pertama itu misalkan pada literatur abu-abu, itu di situ kan dia punya kekuatan itu ada pada fakta di lapangan yang kemudian data dalam literatur abu-abu itu direkam langsung oleh pihak yayasan itu, kemudian diolah dalam bentuk diskusi dengan bersama BRIN. BRIN ini kan satu lembaga penelitian negara yang resmi. Isinya itu di dalam itu tentang praktik-praktik yang pernah dilakukan. Lalu ini berkaitan dengan bagaimana mengatur posisi hidup anak, terus media pembelajaran seperti apa yang pernah dipakai. Nah, itu untuk literatur abu-abu. Terus yang kedua itu tentang tinjauan sistematis. Nah, dalam tinjauan sistematis ini kekuatannya itu letak pada kedalaman metodologi penelitian mereka. Jadi data yang mereka ambil itu melalui proses metodologi penelitian ilmiah, sehingga keraguan tentang data itu sangat-sangat rendah sekali. Berbeda dengan literatur abu-abu. Literatur abu-abu itu fakta, tetapi metode ilmiah yang ada di Systematic Literature Review atau SLR tadi, walaupun tidak sesuai fakta, tapi dia berdasarkan penelitian-penelitian yang sangat ilmiah. Jadi keduanya saling mengisi. Tetapi Pak Guru, bagaimana dengan sekolah kita yang tidak mempunyai guru pendamping khusus yang bisa membimbing anak di setiap jam di kelas? Mengatur tempat duduk misalkan bagi anak yang punya hambatan penglihatan. Ya. Nah, kita mengatur tempat duduknya agak ke depan supaya dekat dengan guru, sehingga dia bisa
melihat dengan jelas. Nah, itu ada dalam literatur abu-abu. Lalu bagaimana menangani anak yang misalkan belum tahu baca misalkan. Nah, di situ ada rekomendasi dari sistematis review itu menyusun program pembelajaran individual, itu yang pertama. Yang kedua, ada program pelayanan emosional anak. Jadi walaupun dia secara akademisnya hambat, di situ ada penanganannya. Secara emosionalnya ada caranya. Lalu ada juga seorang guru harus bisa memahami latar belakang dari siswa yang punya hambatan ini. Itu namanya pelayanan terhadap keluarga. Nah, itu nanti pendekatan kita langsung kepada keluarga yang ada di rumah masing-masing. Nah, di situ keduanya itu saling mengisi, yang kemudian kita bisa akomodir seperti keluhan ibu tadi, kita punya kondisi di sekolah kita seperti itu, kita bisa akomodir dari dua artikel itu. Ya. Ternyata bagus sekali ya Pak. Keduanya saling melengkapi. Ya. Sehingga tidak ada anak yang didiskriminasi. Betul. Baik itu ABK ataupun reguler, semuanya terpenuhi. Ya. Jadi dari informasi itu kita bisa baca, telaah, lalu kemudian kita bisa diskusi sama-sama untuk kita terapkan di kita punya kelas. Jadi begini Bu, dari diskusi kita ini juga bagian dari proses BIMTEK saya, sehingga pada kesempatan ini saya minta tanggapan atau umpan balik dari Ibu untuk kemudian saya bisa gunakan untuk proses pembelajaran saya selanjutnya. Oh iya Pak, kalau dari saya sudah sangat baik penjelasannya, sangat mengerti. Ini adalah solusi yang baik untuk penanganan siswa kita. Hal yang perlu diingatkan atau untuk memberi kepada kami itu dari Pak Guru dapat memberikan materi tentang artikel ini atau memberi kopian artikel biar guru-guru bisa belajar bersama-sama sehingga bisa terlaksana pendidikan inklusif di sekolah kita dengan tidak mengurangi siswa yang lain. Oh ya, baik. Ya, memang saran dan masukan Ibu itu sangat membantu untuk saya, kemudian supaya kedepannya memang usulan seperti Ibu, apa yang harus saya siapkan itu memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru kita yang lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Nanti sama-sama. ada lain waktu yang kemudian saya butuhkan di tempat diskusi lagi.